Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang menonton. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi, Ibu Fatma Nur Khairani, STMT yang kami hormati. Kami dari kelas 1E Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proses metabolisme dan energi dalam tubuh berdasarkan jurnal yang kami ambil dengan judul Gambaran Sistem Penyelenggaraan Makanan dan Tingkat Asupan Energi Tenaga Medis di Lingkungan Kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Yaman Dito Mario Nugroho dengan NPM 22106311401116. Saya Tere Felicia Azara dengan NPM 22106311401111. Nama saya Ahmad Windu Munawar dengan NPM 22106311401121. Saya Tainomi Nabila dengan NPM 22106311401126. Nama saya Kelvin Eka Lala dengan NPM 22106311404136. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasinya. Silakan diperhatikan. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami akan membawakan 3 pokok bahasan. Pokok bahasan tersebut adalah pembahasan mengenai proses metabolisme, yang kedua adalah pembahasan mengenai energi dalam, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai penjelasan jurnal yang kami telaah atau kami review. Identitas jurnal. Jurnal yang kami bahas atau kami review berjudul Gambaran Sistem Penyelenggaraan Makanan dan Tingkat Asupan Energi Tenaga Medis di Lingkungan Kerja. Jurnal ini ditulis dan disusun oleh mahasiswa-mahasiswi Program Studi Gizi Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Jurnal ini memiliki 9 halaman. Baik, untuk pembahasan berikutnya ada pembahasan mengenai pengertian metabolisme dan jenis-jenisnya yang akan dijelaskan oleh Tere Felicia. Silahkan Felicia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dan jenis-jenisnya. Menurut buku Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture yang dikarang oleh C.D. Webster dan John Lim yang dipublikasi pada tahun 2002, metabolisme adalah perubahan atau semua transformasi kimiawi dan energi yang terjadi di dalam tubuh. Dari proses rumit metabolisme yang mengolah makanan dan minuman, perjalanan pengolahan zat gizi dan kalori ini kemudian dirubah lalu menghasilkan energi. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi yang baru. Hal ini kaitan erat dengan proses kecerdasan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi yang dapat menyokong aktivitas dan keproduktivitasan suatu tubuh untuk bergerak dalam kesehariannya. Metabolisme terbagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Singkatnya, katabolisme ini bisa dimaknai dengan proses desimilasi atau penguraian, sebab proses ini mengurai molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Sementara anabolisme itu kebalikannya, asimilasi atau proses panjang dari pembentukan molekul-molekul sederhana yang akan menjadi molekul-molekul kompleks. Dua proses ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menghasilkan energi untuk tubuh manusia. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengimplementasikan contoh dari proses katabolisme, seperti respirasi. Hal ini dikarenakan respirasi adalah penguraian dari senyawa kompleks ke senyawa yang lebih sederhana. Respirasi yang disertai dengan pelepasan energi ini dibagi menjadi 2, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, dan respirasi anaerob adalah respirasi yang menghasilkan energi tanpa memerlukan oksigen. Adapun respirasi aerob adalah dalam prosesnya itu menghasilkan energi yang memiliki tahapan-tahapan yang dimulai dari glikolisis, siklus Krebs, lalu transport elektron. Selain itu, contoh anabolisme juga sering kita temui, fotosintesis misalnya, atau proses tumbuhan menghasilkan makanan atau zat glukosa dengan bantuan sinar matahari merupakan contoh dari anabolisme dalam kehidupan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Felicia. Berikutnya adalah penjelasan mengenai energi dalam tubuh dan juga sumber energi yang akan dijelaskan oleh Kelvin Eka Lala. Silahkan Kelvin. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu energi dalam tubuh. Menurut WHO, kebutuhan energi seseorang adalah
Konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang. Fungsi yang pertama yaitu melakukan pekerjaan eksternal. Yang kedua, melakukan pekerjaan internal dan untuk mereka yang masih tumbuh. Dan yang ketiga, keperluan pertumbuhan yaitu untuk senyawa-senyawa baru. Untuk selanjutnya yaitu sumber energi. Sumber energi adalah bahan makanan sumber lemak, seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, bahan makanan sumber karbohidrat seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. Kebutuhan energi yang diperlukan tubuh untuk laki-laki adalah 2.200 kalori, sedangkan untuk perempuan 1.850 kalori. Komposisi zat gizi harian yang dianjurkan adalah 60-65% karbohidrat, 15-25% protein, dan 10-15% lemak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kelvin. Kemudian ada penjelasan mengenai angka metabolisme basal dan juga faktor kebutuhan energi yang akan dijelaskan oleh Ataya Naomi. Silakan Naomi. Angka metabolisme basal. Kebutuhan energi basal atau AMB pada dasarnya ditentukan oleh ukuran dan komposisi tubuh serta umur. AMB per satuan berat badan berbeda menurut umur, yaitu lebih tinggi pada anak-anak dan lebih rendah pada orang dewasa dan tua. AMB per unit berat badan juga berbeda menurut tinggi badan. AMB per kilogram berat badan lebih tinggi pada orang pendek dan kurus, serta lebih rendah pada orang tinggi dan gemuk. Selanjutnya ada faktor yang berhubungan dengan kebutuhan energi. Yang pertama ada gambaran klinis seseorang, yang kedua ada jenis kelamin, ketiga ada data antropometri, yang keempat ada umur, yang kelima ada aktivitas rutin, yang keenam ada kondisi lingkungan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Naomi. Kemudian ada pembahasan mengenai ringkasan metode jurnal yang kami review yang akan dijelaskan oleh Fajri. Silakan Fajri. Ringkasan metode jurnal berdasarkan data diri jurnal, gambaran sistem penyelenggaraan makanan dan tingkat asupan energi tenaga medis di lingkungan kerja. Penelitian ini dilakukan di 16 fasilitas layanan kesehatan yang berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Juli 2021. Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian observasional dengan cross-sectional design. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara menggunakan food recall 24 jam dan memberi lembar kuesioner kepada tenaga kesehatan secara langsung, serta data sekunder didapatkan dari jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya. Langkah penelitian diawali dengan menanyakan kesediaan responden untuk diwawancarai. Jika setuju, maka mulai mengambil data yang diperlukan seperti asupan zat gizi yang diperoleh menggunakan formulir food recall 24 jam dan sistem penyelenggaraan makan di tempatnya bekerja menggunakan kuesioner yang telah disediakan. Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil dari data penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi, kemudian dijelaskan dengan narasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Fajri. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai ringkasan hasil jurnal yang akan dijelaskan oleh Windu. Silakan Windu. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang ringkasan hasil analisis jurnal berdasarkan data dari jurnal, gambaran sistem penyelenggaraan makanan dan tingkat asupan energi tenaga medis di lingkungan kerja. Diperoleh status gizi 16 klien yang berumur 20-29 tahun ada 11 orang, 68,8%, 30-39 tahun ada 3 orang, 18,7%, dan yang berumur 40-49 tahun ada 2 orang, 12,5%. Dan rata-rata umur klien adalah 29 tahun. Jenis kelamin klien laki-laki ada 2 orang,
12,5%, dan perempuan 14 orang 87,5%. Yang berprofesi sebagai dokter ada 1 orang 6,3%, perawat 13 orang 81,2%, dan tenaga administrasi 2 orang 12,5%. IMT atau indeks massa tubuh normal dari seluruh pasien ada 11 orang 68,8%, dan berlebih ada 5 orang 31,2%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kesehatan memiliki status gizi yang normal dengan asupan energi makan siang yang masuk dalam kategori cukup. Sebagian besar rumah sakit tidak menyediakan penyelenggaraan makanan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang tidak mendapat makan di tempat kerja umumnya memilih untuk membeli makan di kantin, memesan secara online maupun membawa bekal dari rumah. Namun demikian masih terdapat sebagian subjek yang baik asupan energi sehari-hari maupun makan siangnya belum tercukupi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa seseorang dengan status gizi normal belum tentu mengkonsumsi energi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan harian. Oleh karena itu, perlu adanya observasi lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang asupan energi dan penyelenggaraan makanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan sebaiknya dapat menetapkan kebijakan terkait sistem penyelenggaraan makanan untuk memenuhi asupan makan tenaga kerja agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Hal ini juga dapat ditinjau dengan penyusunan menu makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan energi dan tingkat beban kerja. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Windu. Baik, untuk sesi materi sudah selesai dari kelompok kami. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Metabolisme adalah perubahan energi yang terjadi dalam tubuh. Dari proses inilah, makanan dan minuman yang kita cerna akan berubah menjadi energi yang nanti akan kita gunakan untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan lainnya dalam sehari-hari. Berdasarkan jurnal dan laporan yang telah kami rampungkan atau kami review, bisa disimpulkan bahwasannya pengaruh metabolisme serta pemenuhan asupan gizi pada tubuh para tenaga kesehatan sangatlah penting. Nah, untuk memenuhi energi tersebut dibutuhkanlah asupan makanan dengan waktu yang konsisten, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk mengisi energi, terutama pada siang hari. Nah, serta diperlukan juga jumlah zat gizi yang cukup agar bisa diolah tubuh dengan baik sehingga terjadinya metabolisme yang lancar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.